Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam Brando. Obrolan kita pada hari ini adalah perkara dunia akhirat, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Baik, tadi kita terpotong berkaitan dengan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ingin sukses di dunia dengan ilmu, akhirat ilmu, kedua-duanya dengan ilmu. Nah, berarti Rasulullah dan para sahabat itu orang berilmu atau gimana, Tat? Ini gimana nih konsepnya? Pasti. Iya. Yang paling berilmu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya potong dulu nih, Tat. Nabi Muhammad paling berilmu adalah Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, ketika Iqra, kata Rasul, ma'an Nabi Qori. Ini gimana nih menghubungkannya nih? Gimana biar nggak salah ini? Karena Nabi sebelum mendapatkan wahyu memang belum berilmu. Belum banyak berilmu, belum tahu bagaimana salat. Belum tahu bagaimana halal haram. Belum tahu. Bagaimana tujuan hidup belum tahu. Bagaimana yang harus dilakukan di dunia ini belum tahu. Bagaimana apa nanti akan terjadi di akhirat belum tahu. Setelah dapat ilmu, yaitu wahyu, baru tahu. Karena itulah maka Nabi ketika mendapatkan wahyu, dan wahyu itu pertama adalah Iqra. Bacalah. Apa artinya ilmu dulu? Iya benar. Bacalah. Maka Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Maka diulang terus. Dan maksudnya yang Allah perintahkan bacalah itu apa? Baca tekstual. Apa bacanya? Apa yang harus dibaca? Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Ini kan harus ada maf'ul B-nya ini. Iya, apa benar. Tapi maf'ul B itu apa kira-kira? Apa? Iya. Ya Al-Qur'an ya. Jadi Iqra, apa yang disuruh baca? Al-Qur'an, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini insyaallah penafsiran yang paling bagus. Yaitu bacalah. Apa maksudnya bacalah itu? Kan ada muncul bacalah dirimu, bacalah alam semesta. Benar. Tapi yang sebenarnya adalah ya bacalah Al-Qur'an itu. Karena inilah sumber ilmu yang paling utama. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan. Karena itu kita membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Tuhan. Bismillah. Setiap kali kita membuka Al-Qur'an, kita membaca bismillah di awal suratnya itu. Karena ilmu itu sumbernya adalah Al-Qur'an. Maka ketika Nabi mendapatkan wahyu, maka itulah Nabi adalah orang yang paling berilmu. Lalu ilmu ini diberikan kepada para sahabat, dan ternyata para sahabat yang beriman saat itu semuanya menanti kapan dapat ilmu, dapat wahyu. Terus kemudian melihat Nabi itu juga sumber ilmu, maka itu sunnah. Dan karena itu perlu diketahui, semua para sahabat boleh dikatakan semuanya berilmu, tapi tidak semua kaya. Semua para sahabat itu berilmu ya. Tapi tidak semua kaya, tidak semua menjadi pejabat, kerjaannya juga beda-beda. Tapi semuanya berilmu. Secara akademik, ya kan? Iya, benar. Kenapa para sahabat itu berilmu? Ini semua sepakat. Kalau sahabat yang meriwayatkan hadis pasti diterima. Benar. Dalam studi hadis, itu kalau rawinya itu yang sahabat, itu nggak perlu diotak-atik lagi. Karena dia adil, pasti dia adil dan pasti dia ya berilmu. Dobit. Sahabat. Tapi kalau setelah sahabat baru dilacak dia. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana hafalannya, bagaimana dia jujur atau tidak gitu. Di sini kan. Di ilmu hadis begitu. Maka semua para sahabat itu berilmu. Sampai yang sangat menakjubkan itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan nggak lama bergaul dengan Nabi, sekitar 2 tahun. Tapi ternyata sebegitu hebatnya dalam mendapatkan ilmu. Gitu. Karena para sahabat itu cepat sekali tanya kepada Nabi kalau nggak tahu, dan cepat sekali melihat terus bagaimana, terus diikutin terus lah. Gitu. Makanya menjadi generasi terbaik karena mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan karena itu ya mereka ya para orang-orang yang sukses dunia akhirat, meskipun tidak semua kaya. Gitu. Para sahabat itu kan sukses semua dunianya, meskipun nggak kaya. Coba Imam Ali, siapa yang mengatakan Imam Ali nggak sukses? Padahal beliau miskin sebenarnya. Termasuk ya Fatimah kan. Fatimah kan miskin. Disebutkan kakinya itu sampai bengkak gara-gara ikut bantu suami istilahnya itu nginjak gandum ya. Itu kalau dulu itu kalau seperti padi itu kan pakai kaki. Pakai kaki untuk merontokkannya. Fatimah itu seperti itu. Pernah minta kepada Nabi itu, ya ayahanda tolong kami dikasih pembantu.
Berarti kan nggak punya pembantu dia. Punya pembantu. Karena saking sulitnya kan. Tapi apa kata Nabi? Justru Nabi mengajarinya, diajarin apa? Tasbih 33 kali menjelang tidur, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Sampai itu. Dan ternyata itu puas. Nah, sama itu. Sayyidina Ali puas, Sayyidati Fatimah juga puas, dan kehidupannya bahagia kan. Itu. Ya. Baik, saya jadi tertarik gini, Ustaz. Sangat tertarik tadi ketika Ustaz mengatakan ketika ayat yang pertama turun Iqra. Jadi istilahnya kan banyak penafsiran tadi, tapi Iqra di sini adalah membaca Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu adalah gudang ilmu. Oh, iya. Berarti begini, Ustaz, yang menjadi kerisauan saya, yang menjadi pertanyaan. Artinya ketika kita ingin tadi sukses dunia akhirat, kita harus kembali kepada sumber utama, sumber ilmu Al-Qur'an. Nah, lalu bagaimana dengan ini, Tat? Bagaimana dengan istilahnya Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an itu merincikan nih, Tat? Merincikan dalam arti ini ilmu-ilmu, apakah semua rumus itu banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga benar-benar kita dalam tanda kutip sukses di dunia itu ya kita mengetahui seluk-beluk istilahnya, banyak mengetahui hukum-hukum ini. Ini gimana nih konsepnya? Perlu diketahui ya. Ilmu yang sejati, ilmu yang hakiki itu adalah yang dibuka oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu disebut nur, cahaya. Cahaya, benar. Jadi Al-Qur'an itu disebut nur. Nabi juga disebut nur. Apa artinya sih cahaya itu? Kalau ada cahaya, tempat yang gelap bagaimana dengan cahaya itu? Ya, diterangi. Semuanya kelihatan. Itu ular kelihatan, itu apa cicak kelihatan, itu apa itu sesuatu yang bermanfaat kelihatan, gitu loh, dengan ilmu itu. Jadi kalau sudah kelihatan itu ular, diapain? Ya, kita usir kan? Usir, benar. Ya, karena kita tahu itu ular. Tapi kalau kita pas buka itu anak, gimana? Dengan Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya adalah nur. Karena itu orang kalau tidak menerima Al-Qur'an, maka orang pasti gagal. Tidak akan sukses. Benar. Mau contoh? Ya, gimana contohnya? Abu Jahal. Oh iya. Abu Jahal itu kan sukses. Sukses, benar-benar. Tapi gara-gara tidak mau menerima Quran, akhirnya gagal. Gagal, benar. Dulu itu gelarnya adalah Abul Hakam. Ya. Abul Hakam, profesor hukum lah. Hukum. Tapi karena tidak mau menerima Quran, gelarnya berubah. Abu Jahal. Abu Jahal. Sampai kita lupa dengan nama aslinya. Nama asli, benar, saya nggak tahu. Iya, itu Abul Hakam namanya itu. Amr bin Hisham. Julukannya Abul Hakam. Abul Hakam. Bapak ahli hukum, ahli hikmah. Tapi ketika nggak menerima Quran, berubah. Sampai kita lupa dengan namanya. Benar, jadi Abu Jahal. Padahal kenapa kok dia Abu Jahal? Wong dia dalam ukuran manusia secara akademik itu ya bukan jahil. Tapi sayang karena nggak mau menerima Quran. Iya, jadi menarik nih, Tat. Kita langsung mulai masuk kepada contoh ya, Tat. Ada orang yang mungkin ahli lah, kalau dalam bahasa tadi mungkin profesor, ahli hukum, ketika tidak menerima Al-Quran dia berubah. Istilahnya di dunia, di akhirat nanti apalagi kan. Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan melihat nih, Tat, contoh-contoh nih untuk memotivasi diri kita. Mungkin sahabat-sahabat Nabi yang dia bisa sukses dunia dan sukses di akhirat, dan jangan sampai kita seperti Abu Jahal. Akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda pariwara. Berikut ini tetap di Brendo.